Hai lagi. Terima kasih udah berkunjung lagi. Gua cuman mau ngingatin tentang disclaimer gua yang ada di kata pengantar, bahwa bakal ada kata-kata asing yang kurang sesuai dengan penyebutannya. Itu pertama. Kedua, bakal ada suatu kalimat yang kurang jelas didengar, yang membuat kurangnya dipahami, dan gue akan mengulangnya lagi ke awal kalimat gitu. Terus sama juga kalau memang ada kata yang memang salah baca, gue juga akan langsung ngulang lagi ke awal kalimat, seperti itu. Sekarang sebelum mencari jawaban atas pertanyaan Yali, ada baiknya kita pertimbangkan sejenak sejumlah keberatan terhadap pembahasan pertanyaan tersebut. Sekedar mendengar atau membaca pertanyaan ini saja sudah menimbulkan kemarahan pada orang tertentu dengan berbagai alasan. Satu keberatan adalah sebagai berikut. Jika kita berhasil memperlihatkan bagaimana suatu suku bangsa menindas suku bangsa lain, bukankah itu seakan-akan membenarkan penindasan tersebut? Bukankah kita seolah-olah mengatakan bahwa keadaan tersebut tak terelakkan, dan oleh karena itu, percuma saja kalau keadaan itu hendak diubah sekarang? Keberatan ini bertumpu pada kecenderungan umum untuk mengacaukan penjelasan mengenai penyebab dan pembenaran atau penerimaan akibat. Bagaimana orang memanfaatkan suatu penjelasan sejarah merupakan pertanyaan yang terpisah dari penjelasan itu sendiri. Pemahaman lebih sering digunakan untuk mencoba mengubah suatu hasil daripada mengulanginya atau mengekalkannya. Itulah alasan mengapa para ahli psikologi berupaya memahami jalan pikiran para pembunuh dan pemerkosa, mengapa para ahli sejarah sosial berupaya memahami genosida, dan mengapa para dokter berupaya memahami penyebab penyakit. Para penyelidik itu tidak bermaksud membenarkan pembunuhan, pemerkosaan, genosida, dan penyakit. Sebaliknya, mereka hendak memanfaatkan pemahaman mereka tentang suatu rantai penyebab untuk memutuskan rantai tersebut. Kedua, bukankah pembahasan pertanyaan Yali dengan sendirinya melibatkan pendekatan sejarah yang eurosentris, pengagungan orang Barat, dan obsesi dengan kedudukan terkemuka Eropa Barat dan Amerika yang berciri Eropa di dunia modern? Bukankah kedudukan utama itu hanyalah gejala sesaat selama beberapa abad terakhir, yang kini mulai memudar sehubungan dengan kebangkitan Jepang dan Asia Tenggara? Nyatanya, sebagian besar buku ini akan membahas suku-suku bangsa selain suku bangsa Eropa, bukannya berfokus semata-mata pada interaksi antara Eropa Barat dan orang non-Eropa. Kita juga akan mengamati interaksi di antara berbagai suku bangsa non-Eropa, terutama interaksi yang terjadi di Afrika Sub-Sahara, Asia Tenggara, Indonesia, dan Papua, di antara orang-orang yang menjadi penduduk asli daerah-daerah itu. Bukannya mengagungkan suku bangsa asal Eropa Barat, kita akan melihat bahwa unsur-unsur paling mendasar peradaban mereka dikembangkan oleh suku bangsa yang hidup di tempat lain dan baru kemudian dibawa ke Eropa. Ketiga, bukankah istilah seperti peradaban dan prase semacam kebangkitan peradaban memberi kesan keliru bahwa peradaban itu baik, sedangkan pemburu pengumpul itu merana, dan sejarah selama 13.000 tahun terakhir melibatkan kemajuan menuju kebahagiaan yang lebih besar bagi manusia? Sesungguhnya saya tidak berasumsi bahwa negara industri lebih baik dibandingkan suku pemburu pengumpul, atau bahwa ditinggalkannya kehidupan sebagai pemburu pengumpul untuk digantikan oleh negara berbasis besi merupakan kemajuan, atau bahwa proses tersebut meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Berdasarkan pengalaman pribadi tinggal di kota-kota Amerika Serikat dan di desa-desa Papua, saya memperoleh kesan bahwa apa yang kita anggap sebagai berkah peradaban itu ada untung ruginya. Sebagai contoh, dibandingkan dengan kaum pemburu pengumpul,
para warga negara industri modern menikmati perawatan kesehatan yang lebih baik, resiko kematian akibat pembunuhan yang lebih rendah, dan rentang usia yang lebih panjang. Namun, memperoleh jauh lebih sedikit dukungan sosial dari kerabat dan keluarga mereka. Alasan saya menyelidiki perbedaan akibat geografi pada masyarakat manusia bukanlah untuk menempatkan satu jenis masyarakat di atas yang lainnya, melainkan sekedar untuk memahami apa yang terjadi dalam sejarah. Apakah memang diperlukan satu buku untuk menjawab pertanyaan Yali? Bukankah kita sudah mengetahui jawabannya? Dan kalau memang demikian, apa jawaban itu? Penjelasan yang paling umum mungkin melibatkan asumsi tersirat atau tersurat mengenai perbedaan biologis di antara suku-suku bangsa. Dalam abad-abad setelah 1500 Masehi, ketika para penjelajah Eropa mulai menyadari perbedaan besar dalam hal teknologi dan struktur politik di antara suku-suku bangsa di dunia, mereka berasumsi bahwa semua perbedaan itu lahir dari perbedaan kemampuan yang inheren. Dengan munculnya teori Darwin, penjelasan itu dirumuskan kembali dengan mengacu kepada seleksi alam dan evolusi. Suku bangsa yang tergolong primitif dalam penguasaan teknologi dianggap sebagai bukti evolusioner bahwa manusia merupakan keturunan makhluk serupa kera. Tergesernya suku bangsa seperti itu oleh kaum kolonialis dari masyarakat industri menegaskan bahwa yang mampu bertahan adalah mereka yang paling pandai beradaptasi. Seiring bangkitnya teori genetika pada kemudian hari, penjelasan-penjelasan tadi dirumuskan ulang dengan meminjam istilah-istilah genetika. Orang Eropa dianggap secara genetis lebih cerdas daripada orang Afrika, apalagi dibandingkan penduduk asli Australia. Di depan umum, berbagai segmen masyarakat barat kini menolak rasisme. Namun dalam hati atau secara tidak sadar, banyak, mungkin sebagian besar, orang barat tetap menerima penjelasan bernuansa rasis. Di Jepang dan di banyak negara lain, penjelasan seperti itu masih dikemukakan secara terbuka tanpa perasaan rikuh. Dalam hal penduduk asli Australia, orang kulit putih Amerika, Eropa, dan Australia yang berpendidikan pun berasumsi bahwa ada sesuatu primitif pada diri penduduk asli Australia. Penampilan mereka memang jelas berbeda dari orang kulit putih. Banyak keturunan penduduk asli yang selamat dari zaman kolonial Eropa kini sulit meraih sukses karena ekonomi di dalam masyarakat kulit putih Australia. Suatu argumen yang sepintas tampak meyakinkan adalah sebagai berikut. Kaum imigran kulit putih yang datang ke Australia berhasil membangun satu negara industri yang demokratis berlandaskan perkakas logam dan produksi pangan, dengan pemerintahan terpusat dan masyarakat terpelajar. Dan semua itu dicapai dalam jangka waktu 1 abad setelah menduduki satu benua yang telah 40.000 tahun dihuni oleh penduduk asli pemburu pengumpul yang tidak mengenal logam. Di sini kita melihat dua eksperimen beruntun dalam perkembangan manusia, di mana lingkungannya sama dan satu-satunya variabelnya adalah suku bangsa yang mendiami lingkungan tersebut. Bukti apa lagi yang diperlukan untuk menyimpulkan bahwa perbedaan di antara penduduk asli Australia dan masyarakat Eropa timbul akibat perbedaan yang inheren pada suku-suku bangsa itu? Penjelasan-penjelasan rasis seperti itu perlu disahkan karena bukan saja memuakan. Penjelasan-penjelasan rasis seperti itu perlu disanggah karena bukan saja memuakan, melainkan juga keliru. Tidak ada bukti meyakinkan yang menetapkan bahwa perbedaan kecerdasan itu sejajar dengan perbedaan dalam penguasaan teknologi. Bahkan seperti yang akan segera saya jelaskan, suku bangsa zaman batu modern pada umumnya mungkin lebih cerdas, bukan kalah cerdas, dibandingkan suku bangsa yang telah mengenal industri. Ini barangkali terdengar aneh, tapi dalam bab 15 kita akan melihat bahwa perbedaan dengan pandangan umum kaum imigran kulit putih yang datang ke Australia sesungguhnya tidak berhak dikatakan sebagai pencipta masyarakat industri terpelajar beserta segala kelebihan lain yang telah disebut di atas. Selain itu,
suku bangsa yang sampai baru-baru ini masih tergolong primitif dalam hal teknologi, seperti penduduk asli Australia dan Eropa, mampu menguasai teknologi industri jika diberi kesempatan. Para ahli psikologi kognitif telah mencurahkan perhatian besar kepada upaya meneliti perbedaan IQ di antara suku-suku bangsa dengan asal-usul geografis berbeda yang kini tinggal di satu negara. Beberapa ahli psikologi Amerika berkulit putih, khususnya selama beberapa dasawarsa, telah berusaha memperlihatkan bahwa orang Amerika berkulit hitam keturunan Afrika secara hakiki kalah cerdas dibandingkan orang Amerika berkulit putih keturunan Eropa. Namun, seperti diketahui luas, orang-orang yang dibandingkan tersebut berbeda jauh dalam hal lingkungan sosial dan kesempatan mengenyam pendidikan. Kenyataan ini melahirkan kesulitan ganda bagi upaya untuk menguji hipotesis bahwa perbedaan dalam penguasaan teknologi didasari oleh perbedaan dalam kemampuan intelektual. Pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif kita sebagai orang dewasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kita alami semasa kanak-kanak, sehingga sukar untuk mengenali pengaruh perbedaan genetis. Kedua, tes kemampuan kognitif cenderung mengukur pembelajaran kultural dan bukan kecerdasan yang hakiki, apapun itu. Sehubungan dengan adanya pengaruh lingkungan masa kecil yang tak dapat disangkal serta pengetahuan hasil belajar terhadap hasil tes IQ, para ahli psikologi sampai sekarang belum berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa orang non-kulit putih memiliki IQ lebih rendah akibat kekurangan genetis. Sudut pandang saya terhadap kontroversi itu terbentuk oleh pengalaman bekerja saya selama 33 tahun dengan orang Papua di lingkungan masyarakat mereka sendiri yang masih utuh. Sejak awal kerja saya dengan orang Papua, saya mendapat kesan bahwa mereka rata-rata lebih cerdas, lebih awas, lebih ekspresif, dan lebih berminat pada hal-hal dan orang-orang di keliling mereka dibandingkan orang Eropa atau orang Amerika pada umumnya. Untuk beberapa pekerjaan yang patut dianggap sebagai cerminan aspek-aspek fungsi otak, misalnya kemampuan membayangkan peta suatu lingkungan tak dikenal, mereka tampaknya lebih tangkas dibandingkan orang Barat. Tentu saja, orang Papua cenderung payah dalam melakukan pekerjaan yang telah dipelajari sejak kecil oleh orang Barat, namun mereka sendiri tak pelajari. Jadi, ketika orang Papua dari desa terpencil yang tidak pernah sekolah berkunjung ke kota, mereka terlihat bodoh di mata orang Barat. Sebaliknya, saya selalu sadar betapa bodohnya saya di mata orang Papua ketika saya berada di hutan dan memperlihatkan ketidakcakapan saya dalam melakukan tugas-tugas sederhana, seperti mengikuti jalan setapak atau mendirikan tempat bernaung. Saya telah biasa mereka kerjakan yang telah biasa mereka kerjakan sejak kecil, sementara saya tidak. Tidaklah sulit untuk mengenali dua alasan mengapa kesan saya bahwa orang Papua lebih cerdas dibandingkan orang Barat. Pertama, orang Eropa sudah ribuan tahun hidup dalam masyarakat berpenduduk padat dengan pemerintahan terpusat, polisi, dan pengadilan. Pada masyarakat seperti itu, penyakit menular yang dapat mewabah di dalam populasi padat secara historis merupakan penyebab utama kematian, sementara pembunuhan relatif jarang terjadi dan perang merupakan suatu perkecualian dan bukan kondisi normal. Sebagian besar orang Eropa yang selamat dari infeksi fatal juga selamat dari hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan kematian, dan selanjutnya meneruskan gen-gen mereka. Dewasa ini, sebagian besar bayi Barat juga mampu melewati infeksi fatal dan bereproduksi tanpa bergantung kecerdasan mereka dan gen yang mereka bawa. Sementara itu, orang Papua hidup dalam masyarakat dengan jumlah penduduk yang terlalu kecil untuk menunjang kemunculan penyakit yang dapat mewabah pada populasi padat. Sebaliknya, masyarakat tradisional Papua menghadapi tingkat kematian tinggi akibat pembunuhan, perang antar suku, kecelakaan, dan kesulitan dalam pengadaan pangan. Orang yang cerdas lebih berpeluang untuk selamat dari penyebab-penyebab moralitas tinggi dalam masyarakat tradisional Papua dibandingkan orang yang kurang cerdas. Di pihak lain,
Tingkat kematian yang berbeda akibat penyakit wabah di dalam masyarakat tradisional Eropa tidak terkait dengan kecerdasan, melainkan melibatkan ketahanan genetik yang tergantung rincian kimia tubuh. Sebagai contoh, orang bergolongan darah B atau O lebih kebal terhadap cacar dibandingkan orang dengan golongan darah A. Artinya, seleksi alam demi peningkatan kecerdasan kemungkinan besar berlangsung lebih ketat di Papua dibandingkan di dalam masyarakat berpenduduk padat dengan struktur politik yang kompleks, di mana seleksi alam berdasarkan kimia tubuh jauh lebih berpengaruh. Selain alasan genetik itu, masih ada alasan kedua mengapa orang Papua mungkin lebih cerdas dibandingkan orang Barat. Anak-anak Eropa dan Amerika zaman sekarang menghabiskan sebagian besar waktu mereka secara pasif dengan dihibur oleh televisi, radio, dan bioskop. Rumah tangga Amerika pada umumnya menyalakan televisi selama 7 jam per hari. Sebaliknya, anak-anak Papua tradisional nyaris tidak punya kesempatan untuk menikmati hiburan pasif. Hampir sepanjang hari mereka mengerjakan sesuatu secara aktif, misalnya saja mengobrol atau bermain dengan anak-anak lain atau orang dewasa. Hampir semua penelitian mengenai perkembangan anak menekankan pentingnya rangsangan dan aktivitas semasa kanak-kanak dalam meningkatkan perkembangan mental, serta menggarisbawahi pengerdilan mental tak terpulihkan yang dikaitkan dengan kurangnya rangsangan pada masa itu. Hal ini tentunya menjadi komponen non-genetik untuk keunggulan fungsi mental orang Papua pada umumnya. Jadi, dalam hal kemampuan mental, orang Papua kemungkinan unggul secara genetis dibandingkan orang Barat, dan mereka jelas lebih unggul dalam menghindari hambatan terhadap perkembangan yang kini dialami sebagian besar anak pada masyarakat industri selama masa pertumbuhan. Sama sekali tidak ada petunjuk mengenai kekurangan orang Papua dalam hal kemampuan intelektual yang dapat dijadikan jawaban terhadap pertanyaan Yali. Kedua faktor yang sama, yaitu faktor genetika dan faktor perkembangan semasa kanak-kanak, kemungkinan besar membedakan bukan saja orang Papua dari orang Barat, tetapi secara umum juga kaum pemburu pengumpul dan anggota masyarakat berteknologi primitif lainnya dari masyarakat berteknologi maju. Artinya, asumsi rasis yang lazim kini harus dibalik. Mengapa orang Eropa, meskipun mungkin memiliki kekurangan genetika serta mengalami hambatan dalam perkembangan, pada gilirannya justru mendapat jauh lebih banyak kargo? Mengapa orang Papua akhirnya tetap primitif dalam hal teknologi meskipun dibekali kecerdasan yang menurut saya unggul?